Nah, tuh ada lagi Makanya. tuh. Si Hobi menang. Hashtag B16 Etron Era. Waduh, Gitu. kepencet. Mau ngetik lagi. Tapi balik ke drive dulu nih Be. Udah ada Esmeralda sama Atlas yang diambil untuk Bigetron Era. Dan hero terakhir untuk RRQ Mika. Ini sih bakal ke mid lane-nya dan ternyata Lunox Riz. Be. Riz. Itu Riz sebelahnya Riz. Apa ini? 2-0 MU. Su. Waduh, Heng. Bahaya emang si Olu Heng. Waduh. Koet emang luar biasa ya, sumpah. Tapi lihat ya, ada Bang Adikur ditunggu mic check Era katanya. Oh, Berarti Bang Adikur itu editor Era ya? benar. Oke. Dan itulah dia ya dari segi draftnya. Head to head dari masing-masing tim juga sudah keluar. KB, quick prediction, Era atau Mika? Nih, entah kenapa. Kalau late game-nya berjalan dengan baik ya, ini bisa jadi teman-teman dari Era yang bakal dapetin. Nah, Atlas, tapi- ada Faramis. Nah. Itu yang bahaya. Betul, tapi Be ya, ingat ya, kalau sampai ada zone satu momentum bisa dibalas. Itu red moment. Ingat, Iya, setiap tim yang kuat dengan tim fight akan dikalahkan dengan split push. Betul, karena kalau sampai berhasil aja dapetin momennya, dia bisa langsung hajar Tarot dengan cukup cepat. Tapi inilah dia ya, kita langsung masuk aja ke game yang kedua antara Let's RRQ go. Mika versus Bigetron Era. Let's Masih ditemenin go. sama caster kesayangan kalian, Combo Improv Impostor. Profesor, ini dia. Udah mulai langsung bergerak dengan ofensif lagi-lagi. Vivian. Nggak ada berhenti-berhentinya untuk memberikan pressure dan ada pause langsung. Tuh, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini udah babak grand final, otomatis segala kendala ya kan kalau bisa dengan cukup cepat diatasi ya Be ya. Supaya Iya. apa? Supaya player itu bisa bermain secara maksimal. Benar. Dan ditambah dengan kita tahu ya makin malam juga fokus makin diperlukan nih kok. Betul. Iya Jadi jangan sampai nantinya mengganggu fokusnya mereka ya kan karena kendala yang memang terjadi. Jadi it's better kayak ya oke langsung diberesin biar mereka bisa tanding kembali lagi fokus ke dalam in game-nya. Pokoknya fokus mereka adalah menang, menang dan menang. Menang, menang, dan menang ya. Yoi. Ini yang nanti bakal kita cari momennya Atlas sih. Aduh, ada Faramis tuh nyebelin Serem, kok. Tapi kalau last pick-nya kok ya. Ya. Kalau last pick-nya tadi itu Digi. Aduh. Digi Faramis tuh lebih ngeselin. Lebih serius. ngeselin lagi. Apalagi kalau Kemarin tuh aku nyobanya Faramis Estes, Ya. Faramis Digi, betul. sama apa ya? Faramis Digi bakal efektif kalau lawan banyak crowd control. Faramis Mino. Betul. Tapi kalau Faramis Estes bakal efektif kalau lawannya juga pakai draft meta tabrak. Makanya. Itu darahnya nggak habis-habis Pak, sumpah. Tapi itu ya, nggak tahu Apa? kenapa ya kok ya. Ngelihat Faramis ini udah mulai up gitu pelan-pelan. Luoyi itu bisa laku lagi. Iya, kan counternya tuh antara Luoyi, Atlas, Ruby juga bisa sebagai stopper kan karena areanya gede, Atlas, Ruby, Akai. Akai Akai juga ngebuyarin bisa. tuh. Dan oke, kita langsung aja balik ke dalam line of down. Karena tiba-tiba Chini setengah darah karena dihajar tadi ya sama Cosmic Vision dan juga ada Chaos Assault. Yes. Bahkan buat sekarang Vivian udah mencoba untuk mengcover dari segi pergerakan-pergerakan yang tidak mau terlalu ofensif seperti di game yang pertama. Beda Menengok dari game yang kedua sepertinya ada sedikit perbedaan di sini yang terjadi dari kedua belah tim. Betul, karena kan draftnya udah mulai beda. Jadi otomatis nggak bisa dimana terlalu agresif. Tapi lihat, perfect match. Bahkan ke arah depan, Diogoy-nya tinggal satu bar aja. Masih kena tadi stampede Sakit dari tuh. seorang NG. Tapi Chini juga nggak mau nyari gara-gara dia masih level 3. Dia harus mundur lagi pelan-pelan hanya untuk menghambat pergerakan farming patternnya Gyogoy. Dan jangan lupa kok itu Arcane Shard-nya sakit banget loh. Sakit. Sakit banget, ingat di level yang ketiga aja. Kalau misalkan dia amankan 2 poin ini ya, 2 poin level skill. Itu bakal memberikan tekanan early laning phase yang benar-benar mematikan di semua lininya. Betul. XP-nya makin cepat mau didapetin per 2 detik. Dan itu makin mempermudah sosok Valentina mendapatkan level yang keempat. Betul, tapi inget Be, kan minion sekarang udah ada 4. Berarti light pulse-nya Lunox itu juga bakal nambahin darahnya Lunox Yes. lebih banyak lagi. Benar banget, ditambah dengan rotasi yang dimainkan. Ini tidak terlalu terfokus kepada ganking-ganking awal ya. Karena hero moment dua-duanya. Betul. Jadi memang harus menunggu momentum yang tepat seperti yang sekarang di mana Lele Pinka dengan satu badan terakhir Vengeance di pop up. Tapi ternyata tidak bisa selamat dan first blood didapatkan oleh Bigetron Era. Oke, langsung ada rotasi yang sangat amat cepat. Baru aja kita ngomong nggak ada pertikaian ya. Iya. Langsung pertikaian yang terjadi. Panjang umur. Itu dia. Ya kan? Sebuah rotasi yang menimbulkan bonus dan buat sekarang. Lihat apa yang dilakukan oleh Fumi. Mau meng-engage ke arah depan. Tapi masih ada order Blins. Namun di satu sisi, Fumi mendapatkan Solo 2 poin yang sangat penting di bagian top lane.
Satu dari Lele Pingkan dan satunya lagi ternyata langsung dari Gyokoi. Buat sekarang, lihat Viviannya juga coba untuk disengage. Mencoba untuk mengcover pergerakan dari Vivalnya agar masih bisa mundur ke arah belakang dengan aman. Dan tapi tadi mau nggak mau heavy spin-nya dipakai ya. Walaupun sebenarnya momentumnya juga kalau memang mau dibuang nggak masalah karena turtle-nya udah diambil maksudnya. Udah nggak ada turtle. Kecuali ada turtle tapi heavy spin digunakan itu bakal info yang berharga banget buat teman-teman Mika sih. Terlebih kalau kita ngomongin soal heavy spin, di sini nggak ada yang bisa cancel loh. Yes. Gak ada yang bisa nge-cancel sama sekali dari segi heavy spin-nya. Mulai ditarik dengan Stain Pain. Tapi ada pergerakan untuk Fataling di arah bagian top lane. Dan lagi-lagi Lele Pingkan akan tumbang sendirian di arah top lane. Dengan momentum all-in dari teman-teman Bigetron Era. Wow, itu cepet banget sih. Kayak bahkan resource juga nggak ragu untuk dibuang sama mereka bertiga demi bisa men-take down seorang Lele Pingkan dan malah dapetin space plating buat Fumi Echo. Di mana Esmeralda dari hero late game, B. Iya. Ketika dia dapetin pundi-pundi goldnya, itemnya juga udah mulai jadi, tebelnya bukan main. Ini kalau kata teman saya, Esmeralda superhero. Kenapa? Superhero-nya nyala. Oh, Magic Chase dong ya. Bener. Tapi lihat ya. engage lagi di arah River. Langsung ada pergerakan altar. Mencoba untuk mundur. Disengage. Ditinggalin. Pas lagi sayang-sayangnya. Tapi ternyata di arah belakang. Langsung ada Fumi juga mencoba untuk pergerakan ofensif dengan Falling Star Moon. Namun tidak ada korban jiwa. Itu wise decision banget sih dari Bigetron Era. Karena seperti yang kita tahu ketika altar di pop up. Itu teman-teman dari Kimika seakan-akan dapat immortal gratis ya, Be ya. Iya. Immortal gratis dan susah banget untuk di-take down. Tapi kali ini langsung ada engage juga di bagian depan. Mencoba untuk menggunakan Order Brilliance namun tidak ada korban jiwa. Untuk sekarang hanya informasi saja yang bisa didapatkan dengan 3 poin kill di awal game Bigetron Era. Tidak ada henti-hentinya untuk berjalan dan berotasi di semua map Land of Dawn. Betul, dan apalagi sekarang dengan adanya Aka ya Turtle Up pun dia langsung aja colek-colek. Karena kalau mau dideketin sama Mika pun pastinya dia nanti di heavy spin jungler dari Araki Mika dan Akanya tinggal pakai retri. Itulah dia keuntungan dari hero Akai jika digunakan sebagai jungler. Gak cuma Akai kok, tank jungler. Nah, itu tank jungler itu dengan true damage yang lebih banyak menyesuaikan dengan total HP. Jadi makin lebih mematikan buat sekarang Cel. Langsung mundur ke arah belakang dengan speedy like will. Belum ada pop out juga untuk movement dan bahkan ganking secara paksa di arah di bagian gold lane-nya. Karena buat RRQ Mika kayaknya menurut aku ketika dia sadar dengan gold leading yang buat sekarang ada tipis-tipis aja perbedaannya 1000. Mereka nggak boleh untuk melakukan movement yang begitu fatal. Ya, kalau sampai ada satu momentum dan itu malah diambil sama Bigetron Era, otomatis Mika bakal kesulitan gak sih untuk kembali ke ini? Karena ya hero mereka ini hero tabrak, Be. Ya, jangan sampai nanti Bigetron Eranya malah menang level dan juga menang gold, itu bakal rugi banget ketika mereka tabrak. Tapi lihat Fataling, mencoba untuk di-pop up tapi langsung dihilangkan oleh seorang S. Dan mencoba untuk dibalikin dengan altar yang juga di-pop up. Lihat Vivian, darahnya udah mulai sekarat. Dipukulin ramai-ramai tapi akhirnya Vivian berhasil untuk ditembak dengan double shot. Tapi Vival, dia masuk dengan heavy spin, dia mencepit ke arah Queenie dan Queenie juga harus ter-take down. Oh my god, lihat yang dilakukan oleh sosok dari Cini. Dia IMU langsung kepada Faramis. Jadi ketika sosok dari NG menggunakan altarnya, dibalas altarnya. Ini benar-benar sebuah movement yang sudah kita gambarkan sebelumnya ya. Di mana kalau ada Valentina di hadapan sosok Faramis, udah bisa dipastikan ultimate-nya bakal diambil dengan gratis. Tanpa adanya pertukaran sama sekali, turret akan diamankan dengan cepat. Betul, di menit yang ke-6 dapetin outer bottom turret bagi teman-teman Bigetron Era. So, mereka ini mirip banget sama game pertama, bedanya game pertama mungkin lebih cepat aja. Iya. Tapi lihat, RRQ nggak mau tinggal diam. Mereka mencoba untuk melakukan trading di outer top turret walaupun Fumi Echo mencoba untuk masuk menggunakan Falling Star Moon, tapi Ash sudah berpindah ke belakang dengan tongkat sakti Sun Gokong. Nah, ini mau nggak mau cuma itu yang bisa dilakukan sama Ash. Dengan Demon Slayer-nya dia nambahin 20% untuk objektif turret. Dan buat sekarang, tinggal gimana 4 dari RRQ Mika membuying time agar Ash-nya dapetin space untuk melakukan split push. Again, ya. Cuma itu jawabannya. Betul, ketika memang bisa split push terus tuh itu Bigetron Era bakal sedikit kesulitan nih. Kayak mau team fight atau mau ngecer S nih ya. Jadi fokusnya bakal terbagi sih. Tapi ya memang butuh space yang lumayan cukup besar bagi Ash. Kalau enggak, apalagi ketika Bigetron Era-nya juga banyak banget crowd control ya hero-nya yang diambil, itu bakal jadi kerugian kalau sampai Ash-nya ter-take down. Ini mau nggak mau harus main disengage dari Bigetron Era. Kiting dari RRQ Mika. Dua-duanya punya playstyle yang berbeda. Watch News One, bahkan Guardian Helmet sudah ada di tangan dari Vival. Bahkan dari sosok Akai yang benar-benar farming kerjanya dari tadi. Ambil semua turtle. Turret objektif juga di pressure. Thunderbolt sekarang sudah ada di tangan dari Shell. Membuat tambahan HP armor dan bahkan slow effector damage ini makin lebih mematikan bagi teman-teman dari Bigetron Era.
paket lengkap sih Be ya itu. Paket lengkap. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibuat di item Mars, di Hero Marksman, Thunderbolt itu agak sedikit rugi karena true damage itu nggak gitu gede kan. Iya. Oh, Fataling jamming ke depan. Masih ada altar dibuka. Dibalaskan begitu saja sepertinya. Tapi ada Heavy Spin juga untuk cover ke arah Vivian. Dan bahkan Vivian masih bisa mundur ke arah belakang. Queenie yang bakal down. Cini dapetin satu momentum killnya. Flicker digunakan untuk defensif. Tapi lihat Fumieko mensoning dua member sekaligus. Cini tershutdown. Tapi mungkin akan ada threat kill lanjutan di arah belakangnya. Vival bakal coba untuk di-take down. Tapi ada cover yang sangat indah dari sosok seorang Chell. Lihat Fumieko mendapatkan Ash. Dibalikan dengan cepatnya juga. NG bakal hilang. Begitu juga dengan satu sosok dari Lelepingkan yang ada di bagian mid lane. Coba untuk mendapatkan Vivian down, tapi ternyata mungkin akan dibalaskan karena ada slow effect dari Fumieko dan juga dari Chell dengan Thunderbelt-nya. Wow, pertempuran tiada henti seperti yang kita bilang tadi di sisi dropping. Tapi lihat, Darkening Chaos Assault menuju ke arah Fumieko, tapi damage-nya masih belum terlalu dalam yang membuat Fumieko cuman berasa pergi ke Chiropractor dipijitin sampai bunyi. Nah ini dia Falling Star Moon, malah mencoba dibalikin lagi. Tapi masih ada Brilliance of Order sehingga masih bisa kabur. Wah ini nggak tahu kenapa ya. Menengok performa dari RRQ Mika yang mereka itu dapetin trade kill sebenarnya. Tapi balik lagi. Trade kill-nya dibalaskan dengan trade kill yang seimbang. Jadi entah kenapa angkanya malah diuntungkan untuk teman-teman dari Bigetron Era dengan point kill terhadap core atau inti yang sebenarnya bisa menjadi damage dealer late game bagi teman-teman RRQ Mika. Ini mereka main dengan prinsip skill 2-nya Benedetta. Wah, A knife for a knife. mata buat mata ya. Yo, iya kan. Mereka tukar hajar satu ya kita bakal tukar lagi. Tapi lihat, bahkan udah mulai dicolek-colek nih dengan cukup cepat. Sepertinya dari RRQ-nya juga tidak bisa untuk mengkontes karena mereka mencoba untuk melakukan mirroring aja supaya mendapatkan objektif pertukaran dari Lord yang diambil sama Bigetron Era. Meanwhile, Chell-nya langsung dapat inner top tar. Jadi pertukarannya di area bottom lane terlihat jadi rugi buat teman-teman RRQ Mika. Wah, ini masalah utamanya adalah turret yang ditukarkan dengan outer ya, inner outer bisa dibilang emang nggak seimbang. Tapi balik lagi, hanya itu yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Kalau mereka maksain kehendak, yang ada malah rugi di mereka sendiri. Betul. Jadi at least ada, nggak sampai rugi-rugi banget lah gitu kan. Ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan pelan-pelan, terutama dengan peran seperti yang tadi KB udah mention, Sun. Dia bakal bisa cepat banget untuk bermain objektif, ngancurin turret-turret yang ada dengan emblem Demon Slayer-nya. Dan kita lihat dari itemnya ya, kalau dari Ash dia udah ada Corrosion Sight, dia udah ada Demon Hunter Sword, dan saat ini dia bergerak ke Dominance Ice ya. Domi Ice ya, balik lagi untuk menumbangkan ke arah Fumieko, tapi di sisi lain, buat sekarang lihat Vivian yang benar-benar nge-engage di bagian depan, mencoba untuk memasakkan Purify-nya keluar dari NG. Tapi di sisi lain ya, Lord-nya juga masih berlenggang leha, masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Vival menunggu momentum yang dia nanti-nantikan. Belum ada pergerakan lagi dari sosok Vivian, belum ada pergerakan flicker yang dipaksakan. Dan bahkan Fataling masih dia tahan. Kemudian di bagian mid lane udah mulai didapatkan satu demi satu. Fumieko dalam ancaman mencoba untuk mundur lebih dahulu. Dia bakal coba untuk di-engage. Sprint pop out, gak tumbang. Fumieko mencoba untuk mengembalikan keadaan tapi dua. Sekarang lihat dia pun masih survive dengan immortal yang dia miliki. Turret yang kedua tumbang, turret yang ketiga juga tidak bisa dihalau lagi. 3 turret benar-benar menjadi sebuah keuntungan bagi Bigetron Era. Wow, bahkan mereka walaupun minion dari tengah masuk, mereka masih bersabar. Dan lihat Vivian, Fataling langsung connect karena 2 hero walaupun ada altar di bawah, tapi gak mau pulang, maunya perang. Ditabrak terus-terusan, masih ada Hibiscus juga dari seorang Vivian. Mencoba untuk mencepit hero-hero Lelepingkan berhasil di take down, bahkan NG tidak bisa bertahan. Tapi lihat Ash, dia mencoba untuk membalas, mengusir teman-teman dari Bigetron Era walaupun itu semua terlihat percuma karena Bigetron Era belum juga mau pulang. Dan hanya 1 orang yang tertangkap di sini Lelepingkan yang udah nggak punya lagi escape mechanism. Ditambah dengan bagaimana pola permainan yang sangat amat cepat dari teman-teman tim Bigetron Era, mereka langsung disengage. Kalau misalkan kita melihat dari replay yang bakal kita saksikan sesaat lagi, lihat ya, abis Fataling, betul, mereka langsung manfaatin IMU. Sama altar juga ya kan. Altar keluar, dibalaskan dengan altar. Dan ketika free hit didapatkan oleh Queenie, lihat yang dilakukan dari teman-teman Bigetron Era, mereka mundur. Yes. Mereka nggak mau maksain kehendak, mereka tahu batas team fight
Dimana nantinya kalau seandainya Immortal pecah ini bakal rugi untuk Fumieko. Dan kalau ada yang ke pick off trade killnya jadi nggak adil. Ya, karena tadi posisinya udah bikin Queen Brigade, tapi wih, Fumieko-nya nih ya udah mulai di stampede sama Ghostbuster juga tadi udah dilepasin. Tapi memang again ya Esmeralda seperti yang tadi udah kita mention, kalau dia dapetin itemnya itu bakal tebel banget. Apalagi lihat sekarang skornya 405, Be. Udah Oracle pula. Iya, udah Oracle. Jadi Oracle. sekali Frostmourne Shield itu udah pasti nambah shieldnya gede banget. Iya. Waduh. Lord bakal didapatkan dengan instan. Kari Lunok seperti biasa. Dua hero ini bakal meltdown Lord dengan mudah. Dengan cepat dan lagi-lagi Lord akan berjalan ke arah bagian mid lane. Ini adalah sentral yang sangat penting bagi RRQ Mika, Kolius. Dan kalau dilihat dari draftnya RRQ Mika, mereka juga nggak punya hero dengan ability clear wave minion dengan cukup cepat. Ini high ground defendernya agak-agak PR nih. Tuh, ini agak bahaya nih. Kalau sampai begitu era bakal mencoba untuk menabrak, terutama dia punya Vival, menggunakan heavy spin diusir ke belakang aja, itu base turretnya langsung terbuka lebar. Oke, Vivian masih belum terlihat sepertinya. Movement juga dari Fumieko di bagian samping. Lordnya udah mulai di-engage begitu aja langsung dengan conceal dengan cepatnya. Flicker sudah dimiliki. Fatalik dapetin 3, Purify digunakan langsung ada Altar dari belakang. Dibalaskan dengan Altar juga, tapi ada heavy spin juga secara cepat. Mencoba untuk memporak-porak dengan formasi dari teman-teman RRQ Mika. Langsung ada point kill juga terhadap Vivian, tapi ditekarkan juga dengan Bigeton Era. Holy Crystal sudah menjadi ganjaran dan turret akan menjadi bonus. Game kedua diamankan Bigetron Era. Gila. Again, permainan yang sangat amat objektif gaming dipersembahkan sama teman-teman Bigetron Era, Bung KB. Karena kenapa? Dari tadi walaupun adanya Sun yang diambil sama RRQ Mika, tapi dia cuma bisa berperan ketika split push untuk ngambil outer top dan juga bottom turret, Be. Itu iya kan? Nggak ada yang duga-duga konsilnya dilakukan. Dan bahkan ketika konsilnya terbuka ya, itu langsung di flicker dengan Fataling yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi. Yes, momentumnya dapat banget. Langsung di follow up juga sama teman-teman yang lainnya. Itu yang membuat base-nya seperti yang tadi Kolius bilang, terbuka lebar hingga akhirnya Bigetron Era pun dapetin game yang kedua juga bisa dibilang dengan lumayan cukup mulus. Ya, 2 Lord lagi loh. 2 Lord lagi, sama. 2 Lord lagi, sama persis seperti di game yang pertama. Bedanya ngelihat Fumieko yang tadi lebih aktif terhadap provoke movement, aku bilangnya. Karena dia yang nge-trigger bagaimana pandangan dari teman-teman RRQ Mika ya fokusnya ke arah bagian top lane. Sementara dari bottom lane tiba-tiba ada Gurita